Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat hidayahnya, begitu juga kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlu bait beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian insyaallah taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang ahlul bait. Ya. Pembahasan ini sangat penting ya, karena ada kelompok yang mengaku Islam telah menyelewengkan makna ahlul bait. Apa yang disebut dengan ahlul bait ya? Kata ahlun itu di dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Apalagi ketika disandingkan dengan kata yang lain. Seperti ahlu Makkah ya, ahlu Bogor, Sukanuha, maksudnya penghuninya. Ahlul bait ya keluarga ya. Ahlul khair ya, orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak ya. Tapi yang disebutkan di sini ahlul bait ya, para penghuni rumah di sini adalah baitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dan ada apa sampai dibahas ya tentang ahlul bait ini? Masalahnya apa kok sampai ahlu sunnah wal jamaah membahas tentang ahlul bait ya? Dan kenapa orang-orang Syiah juga mengagung-agungkan ahlul bait? Ya, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita pahami permasalahannya sehingga ya, kita benar dalam memahami agama Islam. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang makna ahlul bait ya, seperti siapakah yang termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semuanya ditanya siapakah keluarganya, siapakah keluarga kita, jawaban kita yang pertama apa? Anak. Jelas ya, anak. Istri masuk enggak? Istri kita termasuk keluarga kita enggak? Istri kita termasuk keluarga kita enggak? Yakin masuk? Ya, istri masuk ya. Anak masuk. Paman-paman beliau, paman-paman kita masuk enggak? Masuk keluarga kita enggak? Keluarga besar maksudnya. Masuk ya. Akan tetapi ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut dengan ahlu baitin Nabi, ahlul bait ya, orang-orang Syiah mengeluarkan dari keluarga Nabi itu istri-istri beliau. Ya, istri-istri beliau yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk ahlul bait. Tidak termasuk apa? Ahlul bait. Menurut mereka, ahlul bait itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nasab, yang ada keturunan darah yang berasal dari darah daging beliau saja, tidak meluas. Ya. Akan tetapi para ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya ahlul bait Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk istri beliau.
Gimana bayangkan keluarga, ya, istri itu kan apa? Syaqiqatur rijal, belahan jiwa dari seorang laki-laki. Ya, darinya keturunan itu bisa dihasilkan. Sampai seorang nabi pun juga apa? Menikah. Ya, sehingga Nabi SAW itu mempunyai banyak istri, ya. Kemudian begitu juga keturunannya. Dan ahlul bait di antara makna yang selanjutnya dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banu Hashim wa banu Abdul Muthalib. Ya, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapakah anak-anak beliau? Siapakah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa saja? Ada yang tahu? Siapa? Ibrahim. Siapa lagi? Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang tahu. Ibrahim alaihissalam. Bukan alaihissalam, Ibrahim. Ya. Fatimah radhiyallahu taala anha. Al-Qasim, ya, 3. Siapa lagi? Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Siapa lagi? Ruqayyah, ya. Terus Zainab ada? Iya betul, Zainab. Terus siapa lagi? Satu lagi yang paling populer mungkin, yang punya keturunan Hasan al Husain. Siapa? Fatimah, ya, radhiyallahu taala anha. Ya. Sebutkan 5 pemain Liverpool. Ya. Dari kipernya sampai penyerangnya hafal semuanya, ya. Sampai ada istilah trio Firmansyah gitu kan. Nah, macam-macam itu orang kalau disebutkan nama-nama artis, nama-nama atlet olahraga, sepak bola macam-macam, langsung ya nyantolnya cepat ya. Tapi kalau disebutkan anak atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita banyak lupa. Jarang berinteraksi dengan mereka. Ya, jarang kita membaca kisah-kisah mereka, ya. Anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam ada 7. Ya, ada 7. Yang 3 laki-laki. Ya, semuanya meninggal ketika masih beliau hidup dan dalam kondisi masih kecil, ya. Seperti Al-Qasim dari Maryah Qibtiyah, ya. Wa Abdullah wa Ibrahim, masih kecil-kecil meninggal. Dan yang 4 adalah wanita atau perempuan, yaitu Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum dan siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini dinikahi oleh sahabat yang senior. Siapa sih dia? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya dijuluki Dzunurain, ya, Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Ya, ketika beliau menikah dengan Ruqayyah, ya, sebelum berhijrah, ya, kemudian wafat. Setelah itu dinikahkan lagi dengan Ummu Kulthum. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, dinikahi oleh siapa? Anak paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi yang punya keturunan dari jalur Fatimah, Hasan wal Husain, dan seterusnya nanti ke bawah itu, ya. Nah, ini putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlul bait. Ya, mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga termasuk dari ahlul bait Nabi, ya, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan, ya, di dalam sebuah ayat, ya, surat Al-Ahzab yang sangat terkenal sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menjelaskan tentang kedudukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqarna fi buyutikunna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian, ya, mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di rumah-rumah mereka, tidak keluar kecuali dengan hajah yang syar'i. Ini hukum asalnya seorang wanita muslimah. Hajah yang syar'i itu seperti apa? Misalnya ingin berobat, ya, tidak ada didapati di rumah, tidak mengapa itu keluar rumah, ya, ditemani dengan mahramnya, ya. Begitu juga untuk membeli kebutuhan. Begitu juga untuk hal-hal misalnya menjenguk keluarga, menjenguk orang yang sakit, dibolehkan, ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian, hendaknya jangan bertabarruj, bersolek
Sebagaimana orang-orang jahiliyah terlebih dahulu, ya, sebelum Islam, mereka gemar bersolek. Bersoleknya bagaimana? Yang menampakkan perhiasan mereka, gelang-gelang di tangan dan kaki-kaki mereka, menampakkan kecantikan mereka. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah engkau bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Dan sekarang budaya tabarruj ini, budaya jahiliyah ini diadopsi oleh kaum muslimin. Istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, ya, bibi-bibi mereka, ya, bertabarruj, menampakkan perhiasan, kecantikannya. Bahkan, ya, hari ini kita lihat, ya, yang namanya tabarruj itu satu hal yang sangat-sangat lumrah sekali di negeri kita. Orang menampakkan kecantikannya, orang menampakkan apa? Kemolekannya, bentuk tubuhnya, keindahan tubuhnya. Bahkan ada kontes betis terindah, kontes bibir, kontes hidung, macam-macam. Banyak, ya. Iya betul itu, sama ada kontesnya kok. Ditampakkan, ya. Jadi seolah-olah wanita, ya, sebagai dagangan, ya. Sampai iklan-iklan, ya, produk apapun itu menggunakan wanita. Yang diiklankan mobil, yang ditampakkan apa? Wanita. Iklannya permen, ya, tapi apa? Wanita. Minuman, wanita. Rokok, wanita. Sampainya begitu, ya. Jadi komoditas pemanis, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ini pelajaran bagi kita semuanya. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula. Bahwasanya tabarruj, ya, itu budaya jahiliyah, ya. Dan di akhir zaman sinfani min ahlin nar. Lam arahuma, saya tidak pernah mendengar dua golongan, tidak melihat dua golongan dari penghuni neraka. Di zamanku belum pernah terlihat ini. Qaumun ma'hum siyatun ka'adznabil baqar yadribu bihan nas. Yang pertama, golongan yang pertama, satu kaum yang membawa cemeti atau cambuk, ya, memukuli manusia dengan cambuk itu, pukulan itu. Ini para ulama mengatakan adalah aparat atau polisi-polisi yang zalim, suka ngebukin orang. Ya, coba dibaca syarahnya gitu, ya. Yang zalim, ya, suka memukul, ya. Di akhir zaman begitu, ya. Pukul dulu, ya, tangkap dulu, mungkin nanti masalah data-data entar lah, ya. Enggak ada asas praduga tidak bersalahnya tidak diberlakukan. Yang kedua, ya, nisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, ya. Wanita yang kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Mumilat, berjalan berlenggak-lenggok. Meskipun pakai hijab, ya, kalau berlenggak-lenggok yang namanya wanita tetap menggoda, ya, meskipun menggoda, ya. Apalagi yang tidak pakai hijab yang syar'i, ya. Ru'usuhunna, kepala mereka ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, seperti, ya, seperti punuk onta yang miring. Ada rambut yang dipasang di sini, yang disambung, ya, menyambung rambut dilarang juga. Seperti punuk unta yang miring, ya. Mereka tidak mencium aroma surga, tidak mencium, ya, apalagi masuk. Ini yang berpakaian tapi telanjang. Bagaimana yang tidak berpakaian? Ya, ini sayang begini, ya. Nah, ini apa? Kemudian wa aqimnas shalah wa atinaz zakah, tegakkanlah salat, ya, tunaikanlah zakat, ya. Kemudian wa ati'nallaha wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait. Nah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki membersihkan, menjauhkan kalian, ya. Ar-rijs itu makna kata di dalam Al-Qur'an banyak sekali maknanya. Di antaranya adalah kotoran, ya, dosa, setan, ya, kesalahan, ya. Dan semuanya mencakup itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan dari berbagai macam dosa dari keluarga Nabi. Ayat ini kan konteksnya kepada istri-istri Nabi. Ya, Ahlul Bait di sini apa? Konteks ayatnya terkait dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wa yutahhirakum tathhira, dan membersihkan dari berbagai macam dosa. Ini sangat berbeda sekali dengan keyakinan orang-orang Syiah yang menganggap istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan termasuk ahlul bait, terutama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah telah melepas keimanannya. Wala takunu kalladzina naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang memintal benang, kemudian setelah jadi satu pakaian, satu kain, kemudian diurai kembali. Nah, menurut orang Syiah, wanita yang memintal benang itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu telah melepas keimanannya. Tafsir seperti ini nggak pernah ada dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian Bani Israil untuk menyembelih sapi betina. Sapi betina dikatakan oleh orang-orang Syiah adalah yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka meyakini bahwa istri Nabi tercinta ini adalah kafir, bahkan fajirah, tukang berbuat dosa, kemudian dia di dalam neraka. Berbeda sekali dengan sejatinya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana seorang nabi mencintai seorang yang kafir, hidup satu rumah dengan orang yang dikatakan kafir? Nggak mungkin ini seorang nabi hidup satu rumah. Bahkan beliau mengatakan sendiri bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk orang yang paling dicintai dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bicara berkaitan dengan zaujatun Nabi, istri-istri Nabi, itu ada beberapa tokoh, ada beberapa orang yang pernah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 11. Ada yang bisa menyebutkan siapakah mereka? Siapakah mereka dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau 11 pemain sepak bola tadi, klub tadi, ada yang hafal gitu. Yang pertama Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama beliau. Beliau paling dicintai, dan beliau belum melakukan ta'adud, belum melakukan poligami, ketika ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha itu masih menjadi istri beliau. Beliau menikah satu, kedua, ketiga dan seterusnya itu setelah wafatnya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya ketika ibunda Khadijah wafat ini disebut dengan Amul Huzn, tahun yang bikin Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sekali karena kehilangan orang yang sangat dicintai. Membantu menguatkan beliau ketika pulang dari Gua Hira dalam kondisi yang sangat ketakutan, beliau kuatkan. Hartanya digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda Aisyah itu cemburu. Cemburu dengan siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, padahal sudah wafat. Karena apa? Karena sakingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut kebaikannya. Bahkan beliau menyembelih kambing atau domba, kemudian faqatta'ahu a'dha'an, dipotong sesuai dengan anggota tubuh, artinya tidak dipotong kecil-kecil, enggak. Kakinya dipisahkan sesuai dengan ruas-ruas tulangnya, kemudian dikasihkan kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini paha ini untuk si fulannya. Dulu CS-nya Khadijah ketika masih beliau hidup. Saking cintanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, saking cintanya beliau kepada Khadijah, sampai setelah wafatnya pun itu beliau masih setia dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah, ini istri kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dinikahi sebelum hijrah, kemudian membangun rumah tangga ketika beliau hijrah di Madinah. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau kita lihat dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh dua sahabat senior, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri menikah dengan dua putri sahabat senior,
putrinya Abu Bakar, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, dan putrinya Umar radhiyallahu taala anhu. Siapa? Hafsah. Ya. Jadi apa? Ini Khulafaur Rasyidin ini punya hubungan kekerabatan. Yang dua menantunya, yang dua mertuanya. Kedekatannya sangat bukan sekedar kedekatan ukhuwah antar seorang pejuang ya di jalan Islam, enggak. Tapi membangun kedekatan itu dengan kekeluargaan juga. Ya, makanya sangat kuat sekali. Nah, ini yang enggak ada di dalam keyakinan Syiah. Mereka menuduh ya bahwasanya Ali bin Abi Thalib melaknat Syaikhain. Syaikhain itu maksudnya adalah Abu Bakar wa Umar. Bahkan ada doa-doa yang disebut dengan Sonamai Quraisy. Sonamai Quraisy itu dua berhala Quraisy. Dimaksudkan adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anha. Dibaca setiap kunut. Ya, dan diperbanyak setiap saat doa melaknat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma, dan banyak sekali kitab-kitab yang mereka sebutkan tentang doa Sonamai Quraisy ya. Dua berhala dari Quraisy yaitu Abu Bakar wa Umar ya. Wa yakfuruna bil jibti wa taghut. Ya, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa yakfuruna bil jibti wa taghut, yaitu mengkufuri jibt ya, setan dan taghut ya atau tukang sihir, dimaksudkan adalah mengkufuri Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi mereka itu membangun akhirnya begitu ya. Sebenarnya mereka pengen apa gitu ya. Nanti akan kita jelaskan ya. Yang selanjutnya adalah Hafsah tadi yang keempat. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah ya. Kemudian Ummu Salamah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir beliau wafat ya. Kemudian Safiyah binti Huyai ya. Zainab binti Jahsh ya. Kemudian yang ke-9 Juwairiyah ya, yang ke-10 Ummu Habibah, yang ke-11 Maimunah ya. Tapi ya kita perlu ya. Ini bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam gila, mohon maaf. Ini ibarat orang kafir, orang-orang orientalis itu sangat tidak sopan sekali. Ya, mereka menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah itu dengan banyak itu tadi. Ini apa? Menunjukkan bahwa Nabi itu sangat mencintai wanita. Tidak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau sangat cinta wanita, tentu yang dinikahi yang gadis-gadis. Dari 11 ini yang gadis dinikahi gadis siapa aja? Cuma satu. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang lain itu janda. Janda karena ditawan, ya. Janda karena pengen itu ya, karena apa namanya? Karena pengen menyelamatkan ya, anak-anaknya banyak. Karena apa namanya? Pengen ada tujuan misalnya ta'lim ya. Jadi pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tujuan ta'lim ya, tujuan pendidikan kepada kaum wanita. Karena banyak sekali masalah-masalah agama yang itu para wanita malu kalau tanyanya ke laki-laki. Ya. Jadi lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya istri-istri beliau itu tanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, halil mar'ati al-ghusl idza ra'atil ma' ya. Apakah bagi wanita itu harus mandi wajib kalau misalnya dia melihat air? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, na'am, sama seperti laki-laki. Ini kan kalau tanya langsung segan gitu ya, bukan segan gimana ya? Agak canggung maksudnya begitu. Jadi nanyanya lewat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang haid, tentang nifas, istihadhah, kebanyakan diriwayatkan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada tujuan ta'lim begitu. Yang kedua, tasyri'iyah, karena pensyariatan hukum. Seperti pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsh ya, radhiyallahu taala anha. Ini dahulunya adalah istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat. Zaid bin Harithah ya. Ini adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Zaid itu dianggap sebagai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi enggak punya keturunan laki-laki yang sampai hidup gitu ya. Makanya dianggap ya Zaid ibnu Muhammad. Begitu sebutannya. Semuanya menyebut begitu. Sampai ketika wanita Mahzumiyah ya, yang dari Bani Mahzum yang dia mencuri, minta syafaat itu datangnya ke Zaid. Ya karena apa? Dia dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya ini dibatalkan ya. Ud'u li abaihim wa aqsatu indallah.
Kalau pengen mengangkat anak, mengadopsi anak, yaitu tetap dinasabkan kepada bapak aslinya, bukan bapak angkatnya. Karena bapak angkat itu bukan wali dan tidak mewarisi juga. Bapak angkat ini tidak dapat warisan juga, ya. Dapatnya nanti hibah atau mungkin dia bisa jadi dia dapat hadiah. Tapi kalau waris enggak. Ya. Akhirnya apa? Menikahlah Zainab binti Jahsy dengan Zaid, ya, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menikah dan akhirnya cerai. Cerai, ya. Cerai, akhirnya setelah cerai Allah nikahkan. Ya, Allah nikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab binti Jahsy ini, ya, membatalkan bahwasanya, ya, mantan istri anak angkat itu boleh dinikahin. Nggak ada hubungan nasab, soalnya nggak ada hubungan darah, ya, dan dia bukan bukan wali. Nah ini karena hukum tasyri', ya. Kemudian ada juga, ya, karena ingin membangun sosial masyarakat, ya, seperti beliau menikahi anak putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menikahi putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Begitu juga, ya, menikahkan putrinya dengan Utsman, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada juga yang tujuannya untuk tujuan politik, ya. Di antaranya adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Juwairiyah, ya, radhiyallahu taala anha, ya. Ini adalah salah satu tawanan dari Bani Mustalik. Ya, ketika ditawan itu keluarganya Juwairiyah itu banyak sekali jadi tawanan. Keluarganya Juwairiyah radhiyallahu taala banyak sekali ditawan oleh kaum muslimin. Akhirnya dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin membebaskan, mukatabah, menebus, ya, dengan uang, dengan harta agar saya bebas." Akhirnya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan setelah bebas dinikahi oleh beliau, ya. Setelah dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, otomatis, ya, dia kan sudah bebas, ya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat segan, masa sih gitu kan kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi budak-budak kita, tega amat gitu, ya. Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dari jalur Juwairiyah ini jadi budak-budak kita. Akhirnya dibebaskan sekitar 100. Ya, dibebaskan berkat pernikahan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah, ya, membawa keberkahan. Nah para orang-orang Syiah pengen menghancurkan ini, ya, sahabat ini atau istri-istri Nabi, ya. Begitu juga sahabat-sahabat senior, ya, yang mereka semuanya adalah pada hakikatnya para ruwatul hadis, para perawi hadis, ya, sehingga terputus, ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Jadi disebutkan oleh para ulama wal muktsiruna fi riwayatil asar atau khabar. Ada beberapa top skor dalam meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yang pertama, ya. Pertama adalah Abu Hurairah. Itu sekitar 5.374 hadis. Ini dari satu jalur Abu Hurairah saja. Tidak dianggap oleh Syiah riwayat beliau, ya, karena sahabat yang diakui oleh Syiah itu terbatas, ya, terutama dari jalur Ahlul Bait tadi, ya, atau orang-orang yang dianggap, ya, i'tibaran annahu Ahlul Bait, ya, seperti Salman, ya, min ahli baiti. Abu Dzar juga sama, ya. Selain itu enggak, ya. Jadi sedikit itu, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa yalihi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ada 2630 hadis. Begitu juga wa Anasun, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 2286, ya. Wal Hibru, al Hibru itu Ibnu Abbas, ya, ada sekitar 2000 sekian, ya. Ibnu Abbas 1660, ya. Wa Aisyah, ya, wa kal Khudri, ya, wa Jabir wa zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri, begitu juga zaujatin Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ada sekitar 2210 hadis. Jadi ada belasan ribu hadis. Kalau dari jalur ini sahabat, ya, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tidak diterima. Mereka membuat riwayat sendiri, ya, yang tidak ada
nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ternyata ya orang-orang Syiah ya menginginkan di balik pengagungan mereka ya terhadap Ahlul Bait ya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membatasi mereka, membatasi para sahabat hanya batas-batas tertentu saja, mengkafirkan banyak sekali sahabat ya, menolak banyak sekali sahabat ya, intinya ingin menghancurkan ya. Kalau hadis dari sahabat itu sudah tidak diterima, berarti hampir ya sepertiga agama, mungkin setengah agama sudah hilang ya, karena riwayatnya sudah dihancurkan ya, tokoh-tokohnya sudah tidak diterima. Jadi sekitar setengah dari agama yang terkandung dalam hadis yang dibawa oleh para sahabat itu sudah dihitung. Dan keislaman orang-orang yang mengikuti mereka juga dipertanyakan. Begitu menurut orang-orang Syiah konsekuensi dari akidah mereka. Nah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita menggali kembali ya, siapakah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar ya. Begitu juga kemuliaan para sahabat yang banyak disebutkan ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wan ansar ya, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ini dihancurkan semuanya pondasi ini. Keagungan ayat-ayat keagungan sahabat hancur, runtuh ya dalam akidah Syiah ya. Nah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.